Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan kawan-kawan pecinta catur pembukaan Alekhine ya, yang diawali dengan E4 dibalas kuda F6. Jadi Alekhine itu menjalankan kuda dulu ya. E4 kuda F6. Ini langsung sama putih dilancarkan E5, kuda D5, baru D4. D4, terus hitam D6. Saya kasih variasi yang 2 pion aja, jadi tidak usah 3 pion. Kalau 3 pion atau 4 pion itu biasanya akan titik lemahnya banyak. Jadi saya kasih 2 pion D4 sama E5 aja variasinya ya. Kuda ke F3. Kuda F3 ini sama hitam variasinya gajah G4 sama kuda C6 ya. Yang kita bahas dulu gajah G4 dulu aja. Gajah G4. Gajah G4 tentunya langsung sama putih gajah E2. Langkahnya gajah E2. Ini terus melihat kelanjutannya hitam, apa ini? Kelanjutannya hitam, kuda ke C6. Kuda C6, langsung rokade putih. Putih langsung rokade yang paling baik ya. Jadi memancing D kali E5 ya. D kali E5 itu putih membuat jebakan ya. Tapi suatu misal hitam itu E6. Kalau E6 gimana cara menghukumnya E6 ya? Kalau E6 langsung C4. Jadi kita serang kudanya ke D5 itu dengan variasi C4, D4, E5 ya. Kuda ke B6, baru E kali D6. Tentunya makan gajah nggak berani karena ada C5 ya kan. Nggak berani tentunya makan sama pion. C kali D6, baru D5, langkah yang terbaik untuk putih ya kan. D5 ini suatu misal apa? Gajah kali F3. Ini makanya jangan pakai gajah, harus pakai pion. G kali F3, kuda E5, baru F4 langkahnya. Kuda G6, baru D kali E6, F kali E6, gajah ke G4. Jadi langkahnya seperti itu ya. Gajah G4 itu suatu misal E5 ya, langsung kuda C3 aja. Jadi kudanya makan C4 itu belum berani karena ada cek-cekan Menteri A4 kan. Kuda C3 suatu misal gajah E7, langsung gajah ke E6. Jadi mencegah rokade ya. Paham ya? Dari sini putih dinyatakan unggul ya. Karena buahnya tidak bisa rokade dan tentunya bisa meneruskan sendiri. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan dari gajah F3 tadi. Ya, gajah kali F3, gajah kali F3, G kali F3, kuda E5, F4, kuda G6, D kali E6, F kali E6, gajah G4. Nah, langkahnya menteri ke F6, suatu misal menteri ke F6. Ya tetap aja benteng ke E1. E5, kuda ke C3. Jadi gini aja sudah cukup unggul ya. Buahnya hitam itu nggak bisa apa-apa ya. Apa langkahnya? Dengan ancaman kuda ke D5 ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan lagi setelah D5 tadi ya. Setelah D5 sini, suatu misal apa langkahnya? Kalau langkahnya kuda B4 ya juga D kali E6, F kali E6, kuda ke D4. Jadi bagusan putih seru kalau begini ya. Jadi cara menghukumnya seperti itu. Kalau pembukaan Alekhine,
suatu misal gajah kali E6, kuda ke G5. Jadi tetap unggul putih ya, diserang terus gajahnya ya. Langkahnya apa? Tetap diputar balik sama putih, tetap unggul putih ya. Oke. Jadi saya kembalikan posisi dari langkah tagnya. E6, cara menghukum E6 itu seperti itu ya. Otomatis langkahnya tadi bukan E6 kan. Langkahnya D kali E5. D kali E5, langsung kuda kali E5 yang bagus. Jadi putih membuat jebakan ya. Membuat jebakan supaya gajah itu makan E2 ya, kuda E5 langsung gajah kali E2, menteri kali E2. Jadi membuat jebakan ya, membuat jebakan kuda, suatu misal kuda itu makan D4 ya. Nah, cara menghukumnya gimana? Kalau kuda kali D4 ya, nah, tentunya kuda kali D4 langkahnya yang bagus menteri ke C4 ya. Langkah yang bagus menteri C4 ya, langkahnya cuma kuda ke E6 sama C5 ya. Kita periksa satu-satu. Kalau kuda E6 tentunya langsung benteng D1 ya kan. C6, satu misal dijaga C6, tetap kuda ke C3, kuda E ke C7, baru menteri ke B3. Jadi diancam pionnya B itu. Nah, suatu misal benteng ke B8, langsung kuda kali D5, C kali D5, baru menteri ke F3. Nah, ini cara ngobat ini gimana ini? Tentu E6 kan, F6 kan. Nah, F6 ya menteri ke H5, G6, kuda kali G6, H kali G6, menteri kali H8. Ya, jadi cara menghukumnya seperti itu ya, ya diteruskan sendiri oleh kawan-kawan pecinta catur. Tentunya bisa ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari benteng D1. Ini tentunya langkahnya pas pada saat posisi gini C5 ya kan, langkahnya C5. Nah, jangan terpancing dengan benteng ke D1, langkahnya tetap jangan terpancing dengan menteri kali C5 maksud kami ya. Langkahnya benteng ke D1, langkahnya yang paling bagus. Nah, ini dijawab apa aja unggul putih ya. Langkahnya menjawabnya misalkan E6 ya, langsung benteng kali D4, C kali D4, tentunya menteri B5 langsung kalah ya kan. Raja ke E7, menteri kali B7. Raja D6 nggak mungkin ada kuda F7. Raja ke F6 ya tentunya gajah G5. Kalau makan kuda menterinya kena, kalau makan gajah kuda kali F7 ya. Paham ya, dan diteruskan sendiri. Oke. Apa lagi ini ya? Suatu misal apa? Suatu misal A6. A6 ya C3. Suatu misal F6 ya C kali D4, F kali E5, D kali C5, E6, kuda C3, dan diteruskan sendiri. Tetap unggul lagi ya, putih ya. Cara mengantisipasi seperti itu ya. Terus suatu misal kuda ke E6. Tadi sudah kuda E6. Suatu misal apa ini? Waktu benteng D1 ini F6 atau menteri D6 ya kan? Ya. F6 atau menteri D6 ya. Kalau A6 cara menghukumnya gitu. Kalau menteri D6 ya tetap benteng kali D4. C kali D4 ya menteri B5. Kalah juga ya. Suatu misal menteri kali E5 ya benteng kali D5. Menteri E1 cek, menteri
sudah menang perwira 1 dan diteruskan sendiri ya. Paham ya? Jadi cara menghukumnya seperti itu. Oke, tadi saya ulangi dari awal. Jadi gajah ke G4 langsung rokade. Suatu misal tadi bukan E6 tapi G6. Gimana kalau G6 gini ya? G6 beda lagi cara ngukurnya ya tetap C4. C4 tentunya kuda B6, C kali D6, C kali D6 baru D5. Langkah yang terbagus ya. D5 gajah kali F3, G kali F3. Kuda E5 baru A4. Cara penyerangannya seperti gitu ya. A4 ini suatu misal kuda E kali C4 gak mungkin A5, tapi kalau kuda yang B kali C4 ya F4. Jadi siapa yang makan yang diancam E5 diancam F4, tapi kalau yang makan kuda B, kuda E, berarti yang B6 diancam A5 ya, sebaliknya ya. Oke, jadi tetap kalah ya posisinya. Ini apa langkahnya? Misalkan A5. Misalkan A5 begini. Ya, tetap dilancarkan C5. Jadi dibongkar. Kalau D kali C5 ya tentu gajah B5. Kuda ke E ke D7 baru benteng E1. Jadi lajur E-nya dipegang sama putih. Gajah ke G7, gajah ke G5. F6 ya D6 langsung. Nah, kalau E5 ya benteng kali E5. Ya. Makan pion F ya juga tidak berani. Makan F kali E5 kena menteri. Tentunya raja ke F8 ya. Terjadinya sama seperti gini. Saya ulang. D6. F kali G5. Benteng kali E7. Raja ke F8. Nah, ini apa langkahnya? Ini cukup langkahnya kuda ke C3 aja. Jadi kuda C3 nanti tujuannya mau ke E6. Suatu misal apa ini? Kuda ke E5. Tinggal kuda ke E4. Suatu misal dijaga H6-nya, ya kuda kali C5 dengan ancaman kuda E6. Pasti kalah. Ya. Suatu misal yang dijaga kuda jaganya dengan D7 pakai B6 ya kuda kali E5 dan kalah ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari awal ya. Jika gajah F6 ya tentunya kuda ke D5. Kalau makan benteng kan cek menteri sama pion. Kalau kuda kali D5 benteng kali D7. Menteri ke mana? C8 atau B6 terserah. Kemana aja ya menterinya kali D5 ya. Dan diteruskan sendiri. Bangunan begini ya pasti menang ya. Paham ya? Oke, jadi tadi suatu misal apa? Kuda C3, langkahnya gajah kali C3, ya tentunya langkahnya menteri B3, ya, dengan ancaman menteri F7, ya kan? Suatu misal apa ini? C4, menteri kali C3, benteng ke G8, baru benteng A ke E1. Apa langkahnya? Dengan tujuan benteng ke E6. Jadi kalau benteng ke C8 ya benteng 1 ke E6 dengan ancaman benteng menteri F6. Misalkan benteng C5 ya menteri F6 checkmate. Apa? Nggak ada langkah kan? Suatu misal apa? Kuda D5 ngancam menteri. Ya langsung aja menteri ke
D4 begini aja sudah menang. Makan E7 ya juga tidak berani, karena D kali E7 cek dapat menteri ya. Ini sekarang diancam ini. Mungkin kuda ke B ke D ke B6 ya menteri ke F6 lagi kan, cekmat juga kan. Jadi tidak bisa dicegah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan langkah teknya dari D5 tadi ya. Oke. Kan posisi D5, jadi kalau D5 begini, suatu misal ini kuda ke E5 juga tidak membantu, karena kuda kali E5, gajah kali E2, menteri kali E2, D kali E5 langsung D kali E6 ya. Jadi kalau F kali E6 ya langsung kalah, kena menteri ke H5, G6 kena menteri kali E5, jadi juga hancur benteng G8 menteri kali E6 ya, paham ya. Jadi kalau pas posisi gitu di D5, dia kuda E5 juga kalah ya. Kuda E5, kuda kali E5, gajah kali E2, menteri kali E2, D kali E5, D kali E6, suatu misal F6 tidak dimakan ya langsung C5, hancur juga kan. Apa ini? Suatu misal kuda ke D5, ya langkahnya menteri ke B5 aja sudah hancur ya kan. Paham ya, dan diteruskan sendiri. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi langkah teknya kuda C6 ya. Oke. Ini pilihannya hitam ini gajah G4 dan kuda C6 ya. Gajah G4 sudah kita bahas, sekarang kuda C6 ya. Jadi kalau kuda C6 ini dibalik kan ya langsung aja C4. Kuda C6 langsung C4, kuda B6 langsung kuda ke C3. Terus dia melancarkan gajah G4. Nah, ini kebalik kan, jadi E kali D6, C kali D6, baru gajah ke E3 ya. Gajah E3 itu apa langkahnya hitam pilihannya? Pilihannya E6, G6, E5 ya. Kita coba E5 ya. Kalau E5 ya langsung D5. Kuda E7 baru H3. Jadi kalau H3 ini kalau gajahnya ke H5, G4, gajah ke G6 langsung ditrombol C5. Jadi langsung unggul putih ini ya. Kalau D kali C5 tinggal gajah ke B5, kuda D7, kuda kali E5 dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi kalau langkahnya salah langsung dihukum ya. Suatu misal tadi gajahnya lari ke F5, lari ke F5 begini ya langsung tetap C5, D kali C5, gajah ke B5 langsung, gajah ke D7 langsung D6. D6 kalau kuda lari ke F5, gajah kali C5, benteng C8, gajah kali B6, A kali B6, gajah kali D7, menteri kali D7, kuda kali E5, menteri E5 tinggal menteri A4, raja E7, terus rokade pendek dan putih unggul ya. Paham ya? Jadi cara ngukumnya sangat jelas sekali. Jadi kalau variasi yang gajah G4 E5 tadi ya seperti itu ya. Mari kita mulai lagi. Saya kembalikan posisi gajah E3 ya. Saya kembalikan posisi dari gajah E3, gajah E3 E5 ya. Gajah E3 sekarang G6. Kalau gajah E3 G6 tentunya langsung D5. Kalau kuda E5 begini, langkahnya langsung C5 aja. C5 tetap ditrombolkan ya. Gajah kali F3 langsung bunyikan cek dulu.
gajah B5, kuda B D7, baru G kali F3. Ya, A6, suatu misal A6 gini ya. Jadi A6 ya langsung ditarik gajah ke E2. Kuda C5, nah langsung B4, langkah yang paling bagus. Jadi kalau kudanya ke D7, nah berarti yang kuda E5 ini tidak ada tempat. Tinggal sorong aja F4 ya. Paham ya? Jadi kalau mengantisipasi G6 seperti gitu. Dia melancarkan benteng C8 juga mencegah mengancam kuda C3 ya tidak apa-apa, langsung F kali E5, benteng kali C3, gajah ke D4, langsung unggul. Jadi benteng balik lagi ke C8, baru E6. Jadi E6 mengancam kuda di D7 dan gajahnya mengancam benteng di H8. Setelah kuda F6 ya langsung kalah, kena menteri A4 sambungannya ya. Terpaksa ditutup kuda, bentengnya kena, ditutup pakai B5 ya, dikombinasi tetap gajah B5, A kali B5, menteri kali B5 dan seterusnya. Paham ya? Jadi cara hukumannya harus betul-betul canggih dan hafal ya. Kalau posisi gini harus nekannya dari sini, kalau posisi gini nekannya dari sini. Oke, saya kembalikan dari kuda C6. Dari kuda C6 lagi ya. Dari kuda C6 langkahnya C4, kuda C6 langkahnya C4, kuda ke B6 langkahnya kuda C3, gajah G4, E kali D6, C kali D6, gajah E3 lah, G6 sudah, E5 sudah, sekarang E6 ya. Kalau E6 tentunya H3 ya, H3 ditarik mundur gajahnya. Kelihatannya nggak ada apa-apanya kan, tapi langkahnya putih cukup bagus sekali dengan D5 ya. D5, C kali D, E kali D5, C kali D5. Terus kuda ke E5, ini langkah blunder ini. Tapi mau kemana lagi, pembelaannya seperti itu ya. Jadi langkahnya gajah B5, langkah putih. Terpaksa ditutup kuda B D7, baru dilancarkan kuda kali E5. Jadi kombinasi besar-besaran ya. Kuda kali E5, gajah kali D1, gajah kali D7 ya. Kalau menteri kali D7 tentunya bagusan putih, kuda kali D7 dan menang perwira 1 ya. Paham ya? Jadi nggak mungkin, otomatis langkahnya raja ke E7, baru dilaksanakan kuda ke di C6, ceks. Kuda C6, kalau raja kali D7, kuda kali D8. Tentunya unggul perwira 1, putih. B kali C6, B kali C6. Jadi kalau gajah lari ke H5, otomatis kena kuda ke D5, cekmat. Terpaksa menterinya ke A5 untuk mencegah mati kan, cekmat kan. Baru benteng kali D1, langkahnya cukup bagus sekali kan. Ini partainya, jalan partainya Grandmaster Zenin Vladimir Zenik lawan Diasi Serkov ya. Langkahnya benteng ke D8 ya. Benteng D8 itu kalau cukup rokade aja ya langsung benteng kali D7, C kali D7, menteri kali D7. Sudah normal, sudah tidak ada apa-apanya serangannya putih ya. Tapi langkahnya JM dari Rusia itu tidak begitu. Langkahnya tidak rokade dulu, dia langkahnya B4 ya. Grandmaster Zenin itu langkahnya B4. Terpaksa menteri kali B4, baru ditinggal rokade. Langkahnya cukup bagus sekali. Partai tahun 96 saya membaca ini ya, Grandmaster Zenin, Vladimir Zenin sama Sergei Diavakov dari Rusia ya. Menteri kali C3,
gajah D4. Jadi kalau menterinya lari, otomatis benteng E1 checkmate. Terpaksa menterinya larinya tidak sembarangan kan. Larinya menteri ke C4, benteng ke E1 cek, paksa tutup. Menteri E6, gajah kali E6, F kali E6, baru benteng ke B1. Jadi cara mengukumnya seperti itu ya. Raja ke F7, benteng ke B7, gajah E7, gajah kali G7. Benteng G8, gajah ke D4. Dan langkahnya tentunya bisa diteruskan sendiri ya sama kawan-kawan catur. Paling H6, F4 gitu aja. Jadi mencegah majunya pion E5. Kalau benteng ke G3 tentunya gajah F2, benteng ke A2 tentunya gajah H4 dan dipastikan menang ya. Paham ya? Dan diteruskan sendiri tentunya langkahnya suatu misal apa benteng ke E7 ya tentunya kalah ya, tinggal benteng ke C1 ya. Jadi langkahnya gini diteruskan sendiri, paham ya? Jadi kalau suatu misal tadi benteng C3, tentunya tetap gajah ke H4, benteng ke F ke E8, tentunya langkahnya F5, jadi mau benteng kali E6. Kalau E5 tentu F6 ya, dan diteruskan sendiri. Paham ya? Jadi cara mengukum Alekin itu begitu ya, cara partai-partainya seperti itu ya. Jadi untuk bahan perbendaraan ya, yang penting oke, mencatur catur, kawan-kawan pecatur, pecinta catur. Jadi langkahnya saya akhiri sampai di sini pembukaan Alekin. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Salam gen unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.